Seperti ini bos hasilnya. Penerapan yang saya lakukan di ayam usia pembesaran itu satu pun nggak ada yang mati, dan satu pun itu nggak ada yang cacingan, nggak ada yang nyilet, dan nggak ada yang matanya kena senot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini, dan semoga berlanjut subscribe ya bos. Terima kasih juga buat sahabat baper dan rekan-rekan peternak seluruh Indonesia atas dukungannya. Hingga hari ini kita sudah mencapai 60.000 subscriber. Tanpa sampean-sampean Bakal Peternak tidak akan pernah bisa seperti ini. Jadi untuk kali ini bos, saya mau sharing tentang ayam pembesaran. Jadi kendala terbesar saat ini yang biasa dialami ini, yang terbanyak dialami oleh rekan-rekan peternak seluruh Indonesia itu penyakit senot dan cacingan ya. Jadi yang pertama senot, kedua cacingan, yang ketiga itu kurus nyilet ya. Dan ini hasil dari konseling dari beberapa sahabat baper dan beberapa rekan peternak ke saya, bahwa ayam-ayam pembesarannya itu, ayam pembesaran itu kategorinya dari usia 1 bulan sampai 3 bulan bos. Jadi kalau ada ayam sampean yang usia itu paling rentan itu terkena senot, cacingan, dan kurus nyilet. Nah ini salah satu contoh saya. Jadi ayam pembesaran saya itu jauh sebelum ini, itu ada yang periode sebelum ini bos, itu habis ya. Bukan habis karena pada waktu itu, pada saat usia sudah 2 bulan, itu ditangani oleh rekan saya di sini, diambil semua ya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 15 ekor pembesaran, dan itu ada di video tentang pakan ayam pembesaran. Ketika masih sama saya masih sehat-sehat, dan ketika sudah pindah ke dia karena beda penanganan, akhirnya malah mati semua. Nah ini yang perlu kita cegah bos. Bagaimana cara mencegahnya? Simak terus ya bos. Saya kasih makan dulu, soalnya ini lihat, ini pada ya seperti ini kalau nggak dikasih makan. Oke, kita lanjut nanti bos ya. Oke, baiklah bos, baru selesai kita beri makan, dan komposisi pakan saya masih sama seperti biasa, yaitu kombinasi antara dedak plus ampas tahu fermentasi, kemudian ditambahkan dengan pur, jagung giling ya, dedak jagung, dan rajangan sayur, serta tak lupa itu ampas jamu. Oke, sehat-sehat ya bos, makannya gila. Dan mengenai mentok ini masih saya pikirkan bos, nanti mau saya pisah diumbar di luar nanti atau masih tetap di sini, itu masih saya pikirkan dulu. Karena kemarin banyak yang tanya, kok dijadikan satu tempat gitu kan, videonya tentang ayam tapi kok ada mentoknya ya. Tapi nggak apa-apa, pembahasan kita kali ini tentang ini bos. Nah ini sampean bisa lihat sendiri bagaimana ayam-ayam usia 1-2 bulan saya itu satu pun nggak ada yang senot, nggak ada yang cacingan, dan nggak ada yang kurus nyilet, nggak ada. Kendalanya kemarin itu hanya kanibal. Jadi ini jangan heran kalau ada yang luka-luka seperti ini nih bos. Tapi ya alhamdulillah sekarang sudah teratasi ya. Simak video sebelumnya itu tentang mengatasi mencegah kanibalisme ya. Nah ini nggak ada yang nafsu makannya gila bos, walaupun ya bulunya habis. Nah, itu nggak ada yang kurus-kurus. Wah, sehat-sehat. Artinya standarisasinya perlu kita ketahui dulu bos. Yang pertama itu adalah kandang ya. Jadi kalau sudah mewabah senot, itu masalah utama dari penyebabnya itu adalah amonia. Amonia yang naik ke kandang itulah yang akan mengakibatkan mata ayam itu akan perih dan gatal, dan lama kelamaan itu akan timbul peradangan, dan akhirnya akan
biasanya itu ada keju atau sejenis nanah kental gitu ya di dalam kelopak matanya, yang kalau dibiarkan itu nanti dalam jangka panjang akan mengakibatkan kebutaan bahkan kematian. Nah, sekarang selain masalah kandang dan amonia, yang perlu diperhatikan itu bos, mulai sekarang kalau sampean mau buat kandang pembesaran, nah ini kalau sampean mau minta reviewkan kandang pembesaran, nanti saya reviewkan. Sebenarnya dari kandang yang lama itu sudah saya mau buatkan reviewnya, tapi selalu terkendala. Kandang itu kalau untuk pembesaran itu jangan sampai amonia atau hawa dari kotoran ayam di bawah itu naik ke atas bos. Jadi contoh seperti ini tuh di bawah, ini jaraknya saya buat jaraknya ke bawah itu 80 cm, dan itu sebenarnya jarak paling minim. Kalau bisa itu hingga 1 meter. Jadi kalau kita masuk buat ke bawah ini, lihat ke dalam itu, dia hawa dari bawah itu nggak naik ke atas ya. Dan upayakan fumigasi itu tetap sampai lakukan. Nah itu fumigasi itu sampai hari ini tetap saya lakukan bos. Kenapa? Karena itu mencegah dari amonia tadi ya. Jadi kalau sampai nggak mau ayamnya kena senot, matanya bengkak, itu sebaiknya ketika wabah menyerang, mending ayam pembesaran sampean usia 1-2 bulan sampai 3 bulan itu mending dikandangin aja. Nah, kasus ketiga yang baru-baru ini terjadi juga sama sahabat baper dari Madiun ya, Komandan Febri Nurjayadi. Kemarin ada Japri WA ke saya tentang ayam beliau yang nyilet tiba-tiba lemes, nggak mau makan dan akhirnya mati. Dan ya alhamdulillah kemarin saya sempat chatting ke saya coba berikan solusi, dan alhamdulillah ayamnya lincah-lincah kembali walaupun ada beberapa yang tidak bisa diselamatkan. Nah, itu juga salah satu penyebab bos. Jadi gini, kemarin saya katakan bahwa beliau mengatakan ke saya bahwa ini baru kali ini terjadi gitu kan, biasanya sehat-sehat nggak ada yang mati gitu kan. Jadi gini bos, sebenarnya pasang surut kandang itu biasa. Jadi sampean jangan terlena ketika merasa bahwa ayam kandang sampean itu aman, terkendali. Tidak selalu bos. Jadi ada pasang surut, jadi ada up dan downnya posisi kandang itu, dan itu biasanya sangat dipengaruhi sekali oleh cuaca. Jadi ketika kondisi cuaca pancaroba, yang perlu sampean terapkan ke ayam sampean adalah ampas jamu. Pemberian ampas jamu itu masih tetap. Kemudian ini yang seperti ini nih, ini juga bagian dari pencegahan. Kemudian semprot kandang menggunakan cuka, desinfektan berupa pemutih pakaian atau biasanya Wipol itu ya, atau sampai semprotan probiotik untuk meminimalisir amonia itu tadi naik ke kandang. Jadi seperti ini bos hasilnya penerapan yang saya lakukan di ayam usia pembesaran itu. Satu pun nggak ada yang mati, dan satu pun itu nggak ada yang cacingan, nggak ada yang nyilet, dan nggak ada yang matanya kena senot. Berbeda dengan yang di sana. Nah ini adalah ayam yang kemarin di video sebelumnya itu saya buat tentang pakan pembesaran ya. Ini bos, tinggal satu ini, karena kemarin tuh saya lihat bulunya bagus, jadi saya tahan. Yang sisanya itu dia dibawa sama teman saya, itu mati semua. Ini pun, nah coba sampai perhatikan itu matanya. Nah itu bos, matanya udah kena senot itu. Jadi seperti itu resikonya. Jadi untuk meminimalisir resiko-resiko seperti ini, pertama ayam jangan sampai umbar, itu sudah pasti. Kalau sampai umbar, dia akan mudah sekali terkena bakteri. Nah itu juga seperti yang saya katakan ke Pak Febri dari Madiun, bahwa kondisi kandang itu up and down. Jadi kadang dia bagus, aman, terkendali, dan di lain waktu dia bisa down ya. Down itu ketika bakteri itu jauh lebih banyak berkembangbiakannya ketimbang cara kita untuk menanggulanginya atau pencegahan kita. Jadi seperti ini bos. Nah ini adalah ayam usia 1-2 bulan, bahkan ada yang sudah mau hampir 3 bulan. Yang ini video ketika 2 bulan 1 minggu, bobotnya 1,3 on setengah. Ini belum saya rilis, nanti saya rilis, padahal udah lama itu bos ya. Oke bos, jadi sampai simak aja
video-video kita sebelumnya mengenai bagaimana mekanisme perawatan ayam pembesaran. Kalau sampai katakan ini kan ayam sedikit gitu kan, kalau kita jadi gini bos, ayam sedikit itu kan gampang mengendalikannya. Jadi gini, kalau sampai tidak belajar dari yang kecil, bagaimana sampai bisa menangani yang banyak gitu kan. Jadi sederhananya gitu, kita belajar dulu menangani yang sedikit, yang puluhan ekor, sehingga nanti kita mulai terbiasa, ditingkatkan lagi sehingga bisa kita menangani ayam usia pembesaran seperti ini hingga ratusan ekor tanpa terkendala satupun penyakit, ya, tetap sehat hingga panen. Oke bos, itu saja dulu dari Bakal Peternak. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat buat sampean, terutama sampean yang masih pemula. Sekian dari Bakal Peternak, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.